Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aurel Farisi dengan NIM 403241193 akan menjelaskan presentasi laporan final DPP dari kelompok saya. Nah, jadi saya dan kelompok saya ini mengembangkan Amazon Prime Video ya. Dengan pengguna ini masyarakat yang gemar nonton film, yaitu Amazon adalah layanan streaming video berlangganan dari Amazon yang menawarkan konten-konten original maupun yang bekerja sama dengan Amazon. Nah, jadi di sini kita punya dugaan-dugaan masalah UX awal. Jadi saat awal-awal kita belajar DPP, kita hanya menduga tampilan termukanya aja dan ada aspek yang dapat dikembangkan itu adalah UX memilih genre, searchingnya, dan saat menonton film overall experience-nya gimana. Oke, di sini saya mengembangkan taks mencari atau searching sebuah tontonan. Nah, di sini produk sejenis dari Amazon Prime Video ini kayak HBO Max dan Netflix. Dengan usability goal kami ini dia helpful ya, karena kan mencari helpful. Nah, jadi deskripsi singkatnya adalah pengguna mencari film atau series berdasarkan keinginan dengan tujuan menemukannya. Konteksnya saat pengguna bingung mengenai film apa yang ingin tonton, stakeholdernya yaitu pengguna sendiri, admin Amazon Prime-nya, dan tim promosi filmnya yang bersangkutan dengan film tersebut atau TV series tersebut. Targetnya adalah pengguna yang awam dan kebingungan mengenai preferensinya. Jadi, yang searching itu adalah orang yang kebingungan mengenai dia menonton apa. Ya, kebanyakan ya mungkin sebagian kecil ya orang yang searching kayak gitu dia. Dia nggak tahu mau nonton apa dulu. Jadi dia masih eksplorasi. Dan UX goals-nya adalah dapat menemukan film. Dan UX terbesar, resiko UX terbesar adalah misinformasi. Karena kita tahu bahwa kalau di Amazon itu dan di aplikasi streaming lainnya itu banyak yang dia kayak uh, cat baiting gitu. Jadi dia ada opsi untuk filmnya, judulnya, tapi sebenarnya film itu nggak ada di uh, aplikasi tersebut gitu. Kita lanjut. Nah, ini kita UX mapping untuk ah, tak saya ya. Jadi bisa dilihat ini. Ini saya skip aja. Dan ini pertanyaan wawancara yang sudah pernah saya jelaskan dan sudah pernah saya kasih ke respondennya. Ini ada tujuannya. Task yang akan dimati pencarian. Biasanya user mengalami kebingungan ketika memilih film atau series. User sudah banyak nonton film di Amazon Prime Video. Dan user ingin menonton lebih banyak lagi. Tapi dia nggak tahu ingin menonton film seperti apa. Ini aturannya. Dan ini pertanyaan wawancaranya. Ada 8 dan bisa dilihat ya. Nah, ini hasil wawancaranya. Dari responden 1, ini dengan nama samaran Michael, umur 20 tahun, dengan berikut ya, kutipan penting dan isu dan konteksnya. Dan responden 2, dengan nama samaran Davos, 20 tahun juga. Dan responden 3, ini net, dia lumayan agak senior, 44 tahun. Dia yang paling sering, apa sih namanya, menonton film, tapi dia jarang menggunakan Amazon Prime Video. Nah, ini empathy map-nya dari responden 1. Ini si Michael, responden 2, si Davos, dan ini Ned. Hasil temuan yang mirip, para pengguna melakukan hal yang sama ketika mendarat di halaman homepage, di mana mereka meng-scroll lalu memilih genre atau laman search. Jadi mereka nge-scroll dulu, lalu mereka ke laman search atau genre. Lalu ini apa sih namanya hasil uh, dari responden 1 untuk customer journey map-nya. Dia di before, starting, during, critical moment, dan titik kegagalan besarnya adalah film yang diinginkan tidak muncul. Nah, ini juga sama, film yang diinginkan tidak muncul, responden 2. Di sini, film yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang muncul. Jadi sama ya. Nah, ini hasil temuan. Pola mesin berulang, user semuanya mengalami kesulitan di halaman home, lalu ragu ketika di halaman search,
gagal menemukan tontonan dan kecenderungan terhadap rekomendasi aplikasi. Ini bisa dilihat. Lalu ini user persona yang sudah saya kembangkan. Jadi personanya adalah yang idaman adalah Maher, 21 tahun, mahasiswa penonton berkala Amazon Prime Video. Jadi dia, Maher, penonton di waktu luangnya terkadang hanya libur sebelum tidur atau waktu malam. Maher terkadang tahu mengenai apa yang ingin dia tonton, jadi proses searching menjadi mudah akan. Tapi Maher juga pernah beberapa kali tidak tahu ingin menonton apa. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini how might we questionnya. Lalu ini yang paling besarnya, gimana kita melakukan redesign. Kalau redesign kan lama ya, atau terlalu besar di halaman home, atau kita memperkecil skala pencarian di halaman searching. Atau kita di sini, di kecil banget, kita tambahin aja tombol-tombol filter yang lebih dalam, atau redesign fitur rekomendasi, agar dia lebih menarik ya. Dan titik tengahnya adalah solusi yang dapat dikembangkan adalah menambahkan agen pintar di laman home dan searching yang ekspresif dan responsif. Gitu. Kayak ini Madlibs-nya. Jadi pengguna adalah penonton berkala Amazon Prime yang memiliki tendensi tahu apa yang ingin ditonton, tidak tahu apa yang ingin ditonton, butuh pencarian yang optimal, dan pengguna itu bisa saja gagal untuk menemukan filmnya. Ini point of view-nya. Seorang penonton yang ingin melakukan searching perlu mendapatkan experience searching film dengan baik. Karena ia bisa saja merasa bosan, frustasi, atau dia menyerah melakukan pencarian film. Akhirnya kan jadi nggak nonton gitu. Nah, ini brainstormingnya. Jadi ideation dari kita melakukan brainstorming dari rekan-rekan saya ini dari saya sendiri. Kita tambahin fitur top 10 movies atau series, atau kita tambahin AI mencari referensi. Ada juga tambahin fitur search by scene. Jadi apa sih namanya? Orang bisa upload scene lalu nanti sistem bakal nampilin dia dari film apa gitu. Bagaimana jika kita mengintegrasikan AI untuk personalisasi subgenre secara granular, dan bagaimana ada fitur yang bisa upload foto sama ya kayak search by scene tadi. Nah, ini bagaimana kita ada suatu sistem yang dapat memberitahu kita urutan nontonnya kayak gimana. Nah, ini kita ke content filtering. Jadi, berdasarkan brainstorming yang sudah diberikan oleh teman-teman saya dan saya sendiri, ada dua ide utama, yaitu AI dan advanced search. Jadi, kita tambahin fitur search by scene, ada fitur kayak Google Foto, dan yang lain-lainnya, dan kita tambahin AI untuk mencari referensi gitu. Coba kita lihat di Figma-nya, Jamnya biar lebih uh, ini ya, lebih HD. Maaf. Ini bahasa saya. Nah, jadi findings-nya, Amazon Prime Video butuh sistem pencarian yang lebih fleksibel dan personal. Pengembangan fitur AI cocok untuk menjadi solusi tas ini. AI menggabungkan pencarian cerdas, rekomendasi, dan kategorisasi konten untuk meningkatkan pengalaman eksplorasi film. Jadi kita gabungin dari sini dan sini untuk ide rekomendasi dan referensi, personalisasi referensi. Searching akan menjadi lebih baik. Nah, kita lanjut ke PPT. Nah, ini user flow kita, user flow kelompok saya. Jadi saya menambah tombol AI ke laman home.
Berdasarkan ide yang tadi, kita menyusun UI AI-nya, membuat beberapa fitur utama AI, desain UX percakapan AI-nya, filter, fitur filter, fitur lainnya, dan fitur-fitur lainnya, dan hasil dari respons AI gitu. Ini user flow-nya. Jadi dia ke homepage, lalu kita ke search tab. Kalau dia ke search tab, dia bisa klik AI-nya, lalu kita ke menu ini. Bisa describe, eh, describe menu describe, jadi dia mendeskripsikan scene-nya, questions, jadi ya kayak AI biasa. Dan filter, jadi dia kayak memfilter berdasarkan klik-klik dan respon dari pengguna gitu. Ya, jadi di sini ya. Dia bisa masuk ke AI filter, AI describe, atau searching menu. Dia ya. Lalu dari AI describe dan semuanya ini dia akan mengembalikan kepada pengguna yaitu jawaban-jawaban dan rekomendasi-rekomendasinya. Kalau dari filter kan harus ngisi dulu. Nanti kita lihat ya di user flow-nya gimana. Mengenai aktor, tahun keluar filmnya, dan dari kira-kira dari negara mana gitu. Lalu ini ada eh, kondisional, apakah dia puas atau enggak. Kalau iya, bisa dia ketemu filmnya, dan kalau enggak, dia refine suggestions, berarti dia prompt kembali gitu. Kita lanjut ke user flow, kita ke Figma aja. Oke, maaf bertele-tele ya. Jadi di sini user flow saya. Nah, jadi ini. Ini adalah tampilan user flow kalau kita pakai mobile. Jadi di HP gitu. Ini ada home-nya. Lalu kita ke halaman search. Tadinya AI akan ada di sini. Nah, di halaman search AI akan ada di sini. Lalu menu AI-nya, jika diklik, kita akan mendapatkan menu seperti ini. Jadi dia bisa describe movie atau show, smart filter, atau make watch plans, dan synopsis conversations. Jadi awalnya ada 3 menu. Nah, kenapa dilakukan seperti ini? Karena menurut saya AI yang ada di Amazon itu harus interaktif dan harus banyak fitur-fiturnya agar pengguna ini merasa lebih di-engage dan lebih eh, akan percaya kepada AI-nya bahwa AI akan menemukan film tersebut gitu. Karena kan misalnya, kalau kita pakai smart filter di sini misalnya, smart filter di sini dia akan me- me- mengecilkan area pencarian. Jadi tipenya kita kecilin, popular genre kita kecilin, dan keywordsnya juga kita kecilin dengan memilih salah satu dari ini. Jadi saya idenya awalnya adalah ini bisa kita geser-geser chipsnya. Ya, menurut saya ini agak apa ya, agak kurang efektif, tapi mungkin chipsnya ini bisa digeser dan kita bisa tekan-tekan chipsnya. Lalu kita bisa juga apa namanya, runtime-nya kita eh, kurangin atau lebihin, bisa 2 jam atau 4 jam dan lain-lainnya, dan kita bisa clear juga dan si result. Si result nanti kita lihat ya. Dan di sini bisa untuk gambar, dan ini template ya sebenarnya ya. Jadi ini buat coding, harusnya ini nggak ada. Dan ini apa sih namanya, untuk dari pencarian suara. Ini untuk describe movie atau show. Jadi di sini kita describe storyline-nya, kita describe aktornya, lalu kita describe setting-nya. Lalu kita ya kita tadi clear dan series. Nah, di sini menurut saya di sini ya ini ada kesalahan di mana di sini mungkin terlalu banyak interaksinya. Dia harus ngetik di sini, dia harus ngetik di sini, dia harus ngetik di sini. Mungkin dia juga harus mikir harus ngetik di sini juga. Jadi ini kurang efektif menurut saya. Ini dan ini adalah eh, untuk conversation biasanya.
Nah, ini adalah halaman hasilnya. Nah, jadi kita ada poster filmnya, ada watch dan watch later ya. Kenapa kayak begini? Karena watch later kan biasanya orang nggak mau nonton sekarang dan mau nonton yang lain gitu. Nah, oke, terlanjut ya. Oke. Nah, ini desain stylenya. Kita pakai font Inter, lalu kita lebih ke biru dan hitam sesuai dengan Amazon original warnanya gimana. Nah, ini ketika sudah diterapkan desain stylenya. Ini sangat berbeda dari yang sudah originalnya karena karena kan teman-teman saya itu mereka landscape saya potret dan saya akhirnya harus terpaksa ke potret. Dan ini sama aja ya, kita masih ada punya describe-describe seperti ini dan ya kebanyakan sama seperti yang di mobile, seperti yang ini. Ya apa? Oh ya, vertikal. Nah, di sini saya eh, mengembangkan prototype. Nah, putuskan untuk menaruh tombol AI hanya di menu. Jadi, menurut saya, AI hanya ada di menu dan mungkin di search. Kenapa hanya di menu? Karena kebanyakan pengguna akan berinteraksi di menu. Dia akan scroll dan dia akan banyak menghabiskan waktu di menu. Nah, nanti kita lihat ya gimana ya. Lalu saya juga melakukan redesign pada halaman Smart Filter dan Describe a Question. Dan yang tadi, yang ini, yang conversation atau watch plan kita delete. Karena ya kalau mau conversation ya tinggal klik ininya kan ya. Tinggal klik chatbotnya, chatboxnya. Lalu saya juga tambahin beberapa skenario hasilnya dan menambahkan skenario pembicaraan dari AI-nya. Ya, oke. Kita coba ya ke Figma lagi. Kita mulai dari sini. Nah, di sini, sebentar. Tampilan beranda. Ini dibuat oleh teman saya karena teman saya juga dia bekerja di beranda ya. Nah, di sini ada tombol AI. Jadi nanti calon pengguna klik di sini, lalu dia akan masuk ke menu utamanya. Ini ada logonya, di sini ada menunya, dan di sini ada promptingnya di sini. Nah, jadi filter question, filter saya benar-benar rombak dan describe movie ini cukup mirip. Sekarang kita coba conversation biasa dulu. Nah, coba ya, kita klik. Nah, kita klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, sini saya menambahkan bagian-bagian yang di bold ya, karena kan orang kan perlu tahu ide pokok dan hal utama yang dibicarakan oleh AI tersebut. Nah, di sini adalah halaman hasilnya. Jadi di sini kita bisa watch dan watch later. Nah, kayak gini. Kita bisa eh, banyak hasilnya yang di-generate oleh AI-nya. Kita scroll ke bawah dan saya juga tambahkan deskripsinya dan siapa sutradaranya atau penemunya dan starsnya atau bintang-bintang yang ada di film tersebut atau TV show tersebut gitu. Sini juga ada ratingnya dan uh, bintangnya berapa. Ini berdasarkan IMDb ya. Dan kalau kita kembali ke menu lagi, kita ke describe coba. Nah, di describe sekarang saya benar-benar reduce eh, interaksinya, hanya ada chips dan hanya lihat hasil. Dan ini sinopsis sedikit aja. Jadi kita hanya perlu ngetik sedikit. Misalnya kita pilih ini, dan ini. Lalu kita lihat hasil. Ya, jadi sangat singkat ya. Gitu. Hasilnya sama aja kayak
eh, conversation biasa. Lalu kita ke filter question. Nah, jadi filter question dia berdasarkan AI-nya akan ngasih prompt filter question gitu. Jadi di sini mari kita mulai atau ya khas AI lah gitu ya. Nah, pengen kamu tonton sekarang misalnya film, lalu kita mau ke eh, action adventure misalnya. Lalu kita keywords war dan misalnya kita ke film tahun 2000-an. Ini hasilnya kayak gini. Dia agak berbeda karena menurut saya kita perlu menghasilkan banyak hasil yang berbeda, keluaran dari AI yang berbeda karena saya ingin membuat AI ini benar-benar realistik gitu. Ini ada film-filmnya dan di sini ada Madlib-nya. Jadi penonton ini bisa lihat apakah dia salah atau benar generate pertanyaan AI-nya. Kan dia kan bisa salah misalnya di sini. Dia pengennya TV show tapi dia salah klik jadi film. Nah, itu kan kita bisa lihat di sini ya. Gitu. Jadi intinya filter question daripada pakai chips yang banyak itu kita hanya kita reduce apa sih namanya interaksinya hanya dengan pertanyaan-pertanyaan singkat. Jadi mungkin menurut saya setelah saya gunakan Claude dan AI lainnya, pertanyaan singkat seperti ini sangat menarik dan sangat tidak terlalu merepotkan gitu. Jadi saat kita klik di sini, kalau kita klik di sini itu sangat satisfying bagi saya dan uh, lebih baik daripada chips yang sudah saya kembangkan tadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita masuk ke perancangan testing. Setelah saya kembangkan prototype, saya akan melakukan testing. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, apakah pengguna dapat dimudahkan dalam menemukan film setelah diberlakukan AI? Berapa waktu pengguna sampai menemukan film setelah ada fitur AI? Apa pengguna malah merasa terhambat dengan membuang waktu setelah ada fitur AI? Nah, itu pertanyaan utamanya. Lalu ini target-targetnya, saya menargetkan 5 peserta. Ini logistik dan jadwalnya dengan cara remote moderated ya. Ya, gitu. Dan metriknya ini sukses rate dan efisiensi. Namun, saya berubah pikiran. Nah, jadi eh, setelah saya pikirkan kembali, metrik yang bagus adalah eksploratif aja gitu. Kan kalau sukses rate itu harus goal based. Saya pakai MACE, jadinya saya set ke eksploratif karena saya ingin melihat apakah AI ini AI yang sudah saya kembangkan, apakah para responden atau calon pengguna itu bisa mempersepsikan di mana mengeklik dan di mana mereka berinteraksi sehingga mereka mendapatkan dan kemudahan dalam mencari filmnya gitu. Jadi mereka dimudahkan dalam proses interaksinya. Nah, kan daripada sukses rate, kalau dia goal based setelah dia ketemu goalnya, dia akan selesaikan gitu ya. Daripada seperti itu, saya ingin melihat orang-orang ini melihat seluruh menu yang ada di AI tersebut. Karena kan tadi saya banyak ya di sini ya percabangannya gitu. Jadi dari sini bisa ke sini atau bisa ke sini. Nah, dari situ saya ingin melihat bagaimana eksploratif dari pengguna tersebut. Nah, kita lanjut ke sini. Untuk pertanyaannya di sini ada beberapa. Nah, di sini secara keseluruhan seberapa mudah eksplorasi dan penemuan film dilakukan dan di sini kayak rating aja. Menurut saya tampilan AI-nya menarik dan enjoyable untuk eksplorasi. Ini kita masuk ke kualitatif dulu ya. Jadi kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini. Oh, kita langsung ke hasilnya aja ya, karena tadi kan cuman ngejelasin pertanyaannya, kita langsung ke hasilnya aja. Jadi, ternyata para pengguna yang sudah eh, para calon pengguna yang melakukan testing saya ada 10 orang, dan durasinya kebanyakan 2 menit. Ya, durasinya kebanyakan 2 menit. Jadi, Miss itu sistemnya, jika eksploratif, dia mengeklik satu tombol, selesai gitu. Jadi, kebanyakan orang mengeklik selesai, average time-nya adalah
2 menit 20 detik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke hasil, kita lihat hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rancang tadi. Mudah, eksplorasi, setuju, sulit, atau mudah gitu. Dan orang-orang kebanyakan ke mudah di sini ya. Dan ada satu yang netral. Sini ke mudah banyak yang dua dan 7. Dan dia ya average-nya 4,1. Ya lumayan lah ya. Lalu ke tampilan AI-nya menarik dan enjoyable untuk eksplorasi. Dan dia menarik, average-nya 4. Ya, dia berarti usability goals yang sudah saya uh, dapatkan adalah dia enjoyable, aesthetically pleasing, dan dia fun ya. Ya, saya dari pertanyaan ini dan hasil dari testingnya, saya uh, apa ya menyimpulkan bahwa AI yang sudah saya rancang ini memiliki dan memenuhi usability goals, enjoyable, aesthetically pleasing, dan fun. Gitu. Kita lanjut. Saya merasa fitur AI ini terlalu rumit, padahal dapat dibuat lebih sederhana. Dan ada dua orang yang setuju. Ada dua orang yang setuju dia terlalu rumit. Padahal dia dan ada satu, dua, tiga yang tidak setuju. Dan mereka merasa cukup mudah gitu. Berarti ada tiga, tiga, enam, delapan ya, delapan orang yang merasa mudah gitu. Dan dua orang di sini netral. Dan di sini ada juga saya merasa calon pengguna akan dapat mempelajari cara menggunakan AI dengan cepat. Ya, banyak ya, karena kan orang-orang sudah banyak menggunakan AI, dan di sini kita bisa lihat bahwa kebanyakan mereka responnya adalah setuju, dapat mempelajari dengan mudah gitu. Jadi dengan ini saya menyimpulkan bahwa AI saya itu adalah easy to learn. Yang meskipun di sini dia terlalu rumit ya. Saya ada satu responden yang saya curiga dia tidak melihat ininya. Dia tidak melihat tidak setuju dan setujunya. Jadi dia hanya, ya mungkin dia mikir 5 itu bagus. Ya, makanya dia pencet-pencet 5-5 aja gitu. Karena dia, saya lihat responden ini, nih coba kita lihat ya di misalnya ya. Responden ini, dia cukup cepat melakukan testingnya. Dan dia yang nomor satu, yang pertama kali melakukan testingnya. Dan dia sangat cepat gitu. Seakan-akan dia nge-spam. Nih. Nah, yang mana ya? Ya, gitulah ya. Sekarang kan dia nggak spam. Oke, kita lanjut. Eh, saya yakin dan tidak ragu selama mengeksplorasi fitur ini. Tidak ragu ya. Ada beberapa orang yang ragu, dan ini kebanyakan netral sih, menurut saya. Dan average-nya 3,6. Dan di sini saya berpikir akan sering menggunakan fitur AI ini. Dan orang-orang setuju akan sering menggunakan fitur AI ini. Jadi dia easy to remember how to use dan motivating. Hmm. Karena dia kan sering menggunakan fitur AI, jadi dia kan berarti easy to remember ya, dan dia motivating untuk digunakan gitu. Nah, ini hasil analisisnya dari testing saya. Temuannya adalah ini ada 3 yang negatif dan satu yang positif dari yang patut saya camkan ya di sini ya. Jadi, responden banyak mengabaikan dua elemen di bawah kolom chat. Nah, jadi ada responden di sini. Nah, responden, maaf, kebanyakan mereka hanya memilih mengikuti satu jalur saja gitu. Hampir setengahnya, hampir setengah dari responden saya, setengahnya malah, setengah responden dari saya hanya sampai menggunakan yang questions biasa. Mereka nggak mau neken yang dua tombol di bawah ini yang tadi.
Mereka nggak mau neken yang itu. Sini agak error ya, nggak tahu kenapa saya preview dari message error. Mereka nggak neken ini sama sekali gitu. Heatmap-nya kan kelihatan. Dan juga hanya ada beberapa yang benar-benar neken di sini. Ini bahkan nggak neken dia. Dia hanya kembali ke awal, ke result. Nah, di sini ada responden yang sangat bagus. Dia explore semuanya. Dia explore mulai dari smart filter, conversation biasa. Sini dia, ini agak loadingnya lama. Nah, di sini dia ke describe questions juga, gitu. Jadi, kebanyakan responden yang saya temukan, mereka enggak nih. Mereka mengabaikan dua tombol ini. Ya, ini satu orang ini agak, dua orang ini ya, dua orang ini agak anomali. Mungkin ya tiga orang ini agak anomali karena mereka eh, menggunakan semuanya gitu, menggunakan semua fiturnya. Nah, kita ke temuan yang selanjutnya. Responden masih banyak menghabiskan waktu di laman home. Nah, jadi hal yang menakutkan yang saya lihat di sini adalah ada responden yang dia 226 detik 3 menit di laman home. Ada yang 30 detik dan ada yang 3 menit di laman home. Mana ya sebentar. Dan itu kan tadi merupakan salah satu tujuan utama dari AI tadi untuk mengurangi scrolling di home. Nah, malah ada beberapa yang mereka eh, di home-nya lama banget gitu. Mungkin yang tadi ya, yang maaf nih. Nah, ini yang mereka nggak gerak sama sekali. Mereka hanya ada di dua orang ini, dia hanya di laman home. Mungkin mereka nggak ngerti apa yang sudah saya, apa yang maksud saya, apa yang harus dilakukan Miss, mereka nggak ngerti ya. Padahal sudah saya camkan di sini bahwa tidak semua button akan bekerja gitu. Silakan gunakan intuisi Anda untuk mencari laman AI dan eksplorasi sampai temukan film keinginan Anda gitu. Dan di sini ada dua partisipian yang 150 detik di laman beranda gitu. Wow. Oke, okay. Lanjut. Hanya ada dua responden yang benar-benar mengeksplor fitur describe questions. Ya, tadi ya sudah dijelaskan ya. Ini dua responden yang bagus ini, 20 dan 10 ini, mereka mengeksplor semua menunya. Lalu fitur Smart Questions berhasil karena responden hanya menghabiskan sedikit waktu di dalamnya. Jadi, ini salah satu yang positif. Kita bisa lihat di sini bahwa dia hanya menghabiskan waktu 3 detik di sini. Lalu dia cuma menghabiskan 2 detik di sini. Lalu dia menghabiskan 2 detik di sini. Ya, karena sudah saya bilang tadi bahwa Smart Questions ini dia hanya klik, 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 klik. Apalagi kalau pertanyaannya bahasa Indonesia ya. Jadi orang-orang ini semakin mudah untuk mau klik yang mana gitu. Ya, begitu. Jadi ini positifnya adalah kita bisa tambah pertanyaannya agar lebih mengerucutkan hasil dari AI-nya. Ini untuk rekomendasi perbaikannya, lebih meng-highlight tombol tersebut untuk yang dua elemen di bawah, di chatnya itu dua elemen di bawah yang describe question dan smart filter, lebih meng-highlight penggunaan AI di laman home karena ada tadi yang scroll di home doang. Karena home halaman AI itu tombolnya sangat kecil ya. Mungkin bisa di apa namanya? Dibesarkan atau ya bisa lebih highlight lagi dan hanya ada dua responden yang mengeksplor fitur describe question. Ya, kita bisa menyederhanakan kembali fitur tersebut dan kita mudahin aksesnya. Kita tambahin tombol clear misalnya. Lalu ya, mungkin itu aja dari hasil testingnya, hasil analisisnya. Nah, jadi ini kesimpulannya, apakah problem awal berhasil ditangani? Menurut saya setengah-setengah, karena ada ya kita nggak tahu itu human error atau bukan yang
Dia hanya ada di beranda selama 2 menit, 3 menit malah. Dan ada banyak fitur-fitur yang tidak digunakan. Tapi menurut saya, setengahnya lagi berhasil gitu. Karena tadi smart questions atau smart filter ya maaf. Smart filter itu cepat di apa namanya? Di mereka responden cepat berinteraksi dengan smart filternya gitu. Dan banyak yang dari hasil pertanyaan kualitatifnya me- memberikan respon yang positif itu terhadap AI yang sudah saya kembangkan. UX goals mana yang tercapai dan mana yang belum tercapai? Yang tercapai itu learnability. Menurut saya ini mudah dan berdasarkan dari hasil dari pertanyaan tadi ini mudah untuk di learn. Lalu memorable dan ya memorable. Untuk dia gampang untuk dipelajari dan untuk dimemorisasi gitu ya. Dan belum bisa dibilang helpful dan belum bisa dibilang useful karena tadi ya, karena anomali yang di 3 menit tadi. Dan saran atau fitur tambahan, pengujian tambahan atau iterasi selanjutnya berfokus untuk apa? Mungkin berfokus untuk tadi meng-highlight tombol yang dua itu dan meng-highlight tombol AI di halaman home. Dan mungkin bisa dikembangkan di halaman analisis hasilnya, maaf, di halaman hasilnya yang tadi yang memperlihatkan banyaknya hasil film gitu. Ya, mungkin itu aja. Dan mungkin testingnya lebih ke banyak orang, lebih ke banyak responden, dan membuat suatu, apa sih namanya, tadi, kayak warning di awal bahwa button ini tidak semua bekerja gitu dalam testingnya. Mungkin itu yang saran saya dalam melakukan testing. Gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ini ada link-link yang pentingnya bisa dibuka dari LKP 1 sampai akhir. Lalu ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ini ya, ini untuk link G Drive yang berisi PDF. Terima kasih kepada Pak Firman, kepada Ale, Aska Haryanara, teman-teman saya di kelompok Amazon, Kamarsya, Mas Ishan, dan Kalatifah. Itu hmm, kakak mentoring kami, aspra kami. Lalu Geria, Firja, Apum, Izzat, Dini, Atel, Nafisa, Gafara, Dori, Betty, Jihan, Raga, Lutfika, dan Gani, Fahri, dan Moreno untuk responden yang grupnya. Ini saya berikan link mes ke dua grup dan mereka adalah orang-orang yang ada di grup tersebut. Lalu terima kasih juga ke Syahwali, Rizky, Afda, dan abi saya dan adik saya yang melakukan wawancara di LKP 456. Oke, ya mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika terlalu bertele-tele. Maaf jika penjelasannya tidak kurang bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.